Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, kali ini untuk kamu semua saya akan memberikan informasi kalau mulai tanggal 13 Maret, tanggal 13 April ini ya. Tanggal 13 April untuk yang memegang visa pendek 90 hari itu bila masuk ke Korea di atas visa 90 hari untuk sementara dihentikan. Maksudnya tidak boleh masuk ke Korea untuk sementara waktu dan tidak tahu sampai kapan. Nah, dan juga untuk teman-teman yang cuti atau pulang dari negara, nggak tahu negara mana saja, pokoknya keluar dan mau masuk lagi ke Korea dalam 14 hari dihitung dari kedatangan harus menjalani isolasi. Isolasi tersebut di situ ya, sebenarnya kalau sudah datang atau sampai bandara, kamu akan dites dan hasil tes akan muncul dalam 20 atau sampai 30 menit. Nah, untuk orang yang misalkan untuk kamu itu di dalam situ tidak boleh keluar ya. Nah, perlu diingat, penting untuk diingat juga untuk teman-teman asing. Karena pemerintah akan minta alamat itu tempat kamu tinggal maksudnya. Nah, tempat kamu tinggal itu di mana? Notabene untuk kamu catatannya, jangan sampai kamu keluar dari alamat yang telah kamu catat di data pemerintahan dalam 14 hari kalau sedang menjalani proses isolasi atau karantina. Nah, bila kamu untuk yang dalam proses pencarian kerja misalnya ya, kan tidak punya alamat. Caranya saya kasih catatan atau sekedar untuk berbagi pengalaman atau untuk dipikir-pikir cara apa kamu bisa pilih dari beberapa yang saya sebutkan ini ya. Nah, sementara misalkan kamu pindah pabrik, otomatis kamu kan tidak punya alamat tetap untuk tinggal karena cuti, maka itu telepon pabrik lama kamu, atau kalau tidak kamu bisa tinggal di tempat teman kamu, kalau itu pun boleh ya, dengan catatan teman kamu tidak merasa keberatan gitu untuk menampung kamu selama kamu dalam masa isolasi 14 hari tersebut. Nah, jika tidak ada teman atau misalkan tidak ada tempat tinggal untuk menjalani masa isolasi tersebut, maka kamu bisa mengikuti pilihan terakhir. Pilihan terakhir adalah fasilitas dari pemerintah ya, isolasi pemerintah. Nah, di situ kamu pakai biaya kamu, uang kamu sendiri. Biayanya itu sebenarnya mahal untuk saat ini karena kenapa? Karena masih belum terlalu banyak fasilitas yang setelah disiapkan, cuma beberapa ada gitu. Makanya untuk mengurangi daripada orang yang masuk tadi, dikurangilah orang yang visanya pendek 90 hari, dihentikan untuk sementara waktu itu supaya untuk tempat penampungan isolasi bisa terjangkau untuk yang visanya masih panjang. Nah, biayanya kalau ditanggung sendiri itu satu harinya 100.000, tinggal kamu kalikan 14 hari 1.400.000 ya. Nah, di situ kamu harus bayar. Misalkan kamu di situ sudah selesai nggak bisa bayar, kamu bisa dipulangkan atau dideportasi ke negara masing-masing. Nah, kalau sudah terdaftar, ingat selalu supaya kamu tetap harus di tempat di mana alamat kamu tadi tulis gitu. Jadi selama dari situ pemerintahan akan memberikan petunjuk supaya kamu mendownload aplikasi yang namanya bahasa Koreanya ya, Chaka Kyongni Anjon Boho App. Nah, di situ pakai bahasa Korea. Kalau kamu nggak ngerti, bisa tuliskan komen kamu, nanti saya akan menuliskannya. Nah, untuk orang Korea pun yang pulang dari luar negeri, selama dia pulang, mereka juga menjalani isolasi di rumahnya masing-masing. Nah, bila tidak mentaati aturan tersebut untuk orang Korea ya, maka mereka walaupun mereka keluar dari rumah mereka pun
mereka bisa dikenai denda yang dulunya 3 juta menjadi 10 juta naik gitu. Nah, ini pengalaman barusan, ada orang Iksan perempuan berumur 44 tahun, dia pulang dari Indonesia tanggal 2 April dan dia menjalani masa karantina di rumahnya sendiri. Dan pada tanggal 4 April dia akan menjalani isolasi. Dia itu merasa sumpek ya. Kenapa? Merasa di rumah terus. Padahal masih berapa hari? Kalau dihitung dari 2, 3, 4 masih 3 harian ya. Makanya dia sumpek mau jalan ke taman atau Norito tempat main anak-anak itu di belakang apartemennya kan ada di situ. Nah, di situ dia cuma main bersama anaknya yang umurnya waktu itu 14 tahun, dan di situ dia tidak memakai lift atau tidak memakai elevator di situ. Dia cuma lewat tangga. Supaya apa? Untuk menghindari bila dia terjangkit tidak akan menular ke orang lain gitu maksudnya dia. Tapi karena ada orang yang melihatnya dia dan tetangga tersebut melaporkan ke kantor polisi, maka dalam 6 menit dia itu kena denda. Berapa besarnya? 10 juta yang telah saya bilangkan tadi ya. 10 juta itu banyak kalau dihitung dalam menit atau 1 detik itu kamu tinggal bagi aja. 10 juta dibagi 1 detik itu berapa puluh ribu won. Nah, di situ perempuan tersebut merasa tidak merasa salah. Kenapa? Karena cuma 6 menit. Nah, di situ. Nah, itu untuk pengalaman kita. Walaupun 6 menit pun kalau kita sudah keluar dari situ, kita berarti merugikan yang telah membuat undang-undang tersebut gitu. Maka dari itu untuk dicamkan untuk kamu dan juga saya yang telah hidup di sini supaya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Korea. Nah, kenapa? Karena kita kalau hidup di Korea maka ikuti aturan di Korea. Kalau kita hidup di Indonesia ikuti juga aturan yang ada di Indonesia di mana kamu tinggal. Nah, untuk menghindari itu saya memberikan beberapa contoh misal tadi di atas. Bila kurang jelas silahkan komen atau bisa memberikan sedikit masukan di bawah komen. Bila ada pertanyaan silahkan komen dan jangan lupa untuk subscribe serta sharing ke teman-teman kamu. Ingat tanggal 13 untuk visa yang 90 hari tidak bisa masuk ke Korea. Tidak tahu sampai kapan selama masih ada peraturan dari pemerintahan Korea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.